Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas alur cerita detail dari anime Naruto. Episode ke-23, yang berjudul Pertarungan Bayangan dan Takdir. Jadi, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai. Episode dimulai di tengah rine ujian Chehanin yang megah. Setelah pertarungan sengit di babak penyisihan, para genin yang berhasil lolos kini bersiap untuk babak final. Suasana begitu tegang, penonton dari seluruh penjuru desa, termasuk para kage dari desa lain, sudah memenuhi tribun. Hokage ketiga, Hiruzen Sarutobi, berdiri di tengah arena bersama wasit Genma Shiranui untuk mengumumkan dimulainya babak akhir. Hiruzen menjelaskan bahwa babak final ini adalah turnamen 1 lawan 1. Papan pengumuman elektronik besar menampilkan bagan pertarungan. Pertarungan pertama yang akan berlangsung adalah antara Naruto Uzumaki melawan Neji Hyuga. Namun, saat nama mereka dipanggil, Naruto belum juga muncul di arena. Semua orang mulai bertanya-tanya, di mana pahlawan kita? Hiruzen memberikan sedikit waktu tambahan. Jika Naruto tidak muncul, dia akan didiskualifikasi secara otomatis. Sementara itu, di tempat lain, kita melihat Shikamaru Nara dan ayahnya, Shikaku, sedang bermain shogi. Shikaku memberikan nasihat-nasihat strategis yang mendalam, mengatakan bahwa terkadang mundur adalah bagian dari strategi untuk meraih kemenangan yang lebih besar. Percakapan ini secara tidak langsung membentuk pola pikir Shikamaru untuk pertarungannya nanti. Kembali ke arena, karena Naruto belum juga datang. Pertarungan pertama terpaksa diundur. Pertarungan berikutnya diumumkan. Shikamaru Nara melawan Temari dari desa pasir. Shikamaru, dengan ekspresi malasnya yang khas, berjalan santai ke tengah arena. Dia mengeluh betapa merepotkannya harus bertarung, apalagi melawan seorang gadis. Di sisi lain, Temari tampak sangat percaya diri, membawa kipas raksasa di punggungnya dengan tatapan meremehkan. Pertarungan pun dimulai. Temari langsung mengambil inisiatif, membuka kipas besarnya, dan melancarkan serangan angin yang kuat ke arah Shikamaru. Shikamaru dengan sigap menghindar, berlari ke arah pepohonan di pinggir arena. Dia tahu dia tidak bisa melawan kekuatan angin Temari secara langsung. Dia harus menggunakan otaknya. Dari balik pohon, Shikamaru mulai menganalisis situasi. Dia memperhatikan posisi matahari dan bayangan yang tercipta. Inilah kunci dari jurus andalannya, Kagemane nomor jutsu atau jurus tiru bayangan. Temari terus-menerus melancarkan serangan, membuat Shikamaru harus terus bergerak dan berpikir cepat. Penonton, termasuk para guru seperti Asuma dan Kurenai, mengamati dengan saksama. Mereka tahu Shikamaru bukanlah ninja biasa. Kecerdasannya adalah senjata terbesarnya. Temari mulai kesal karena serangannya selalu meleset. Dia menganggap Shikamaru hanya pengecut yang terus bersembunyi. Namun, tanpa disadarinya, setiap gerakan Shikamaru adalah bagian dari sebuah rencana besar. Shikamaru sengaja memancing Temari untuk bergerak ke posisi tertentu, sambil terus menghitung jangkauan bayangannya yang berubah seiring pergerakan matahari. Shikamaru kemudian keluar dari persembunyiannya dan mulai melakukan serangan balasan yang tampaknya sia-sia. Dia melemparkan kunai, yang dengan mudah ditangkis oleh Temari. Tapi itu semua hanya pengalih perhatian. Fokus utama Shikamaru adalah pada bayangan. Dia mencoba beberapa kali untuk menjebak Temari dengan Kagemane nomor jutsu, tetapi Temari selalu berhasil melompat mundur tepat waktu, tetap berada di luar jangkauan bayangan Shikamaru. Temari, merasa di atas angin, memutuskan untuk mengakhiri pertarungan. Dia membuka kipasnya sepenuhnya, memperlihatkan 3 bulan ungu di atasnya. Ini adalah tanda bahwa dia akan menggunakan jurus terkuatnya. Saat dia bersiap melancarkan serangan pamungkas, Shikamaru membuat gerakan yang tidak terduga. Dia melepas jaketnya dan melemparkannya ke udara seperti parasut. Jaket itu menciptakan bayangan besar di tanah, dan bayangan inilah yang menjadi jembatan bagi jurus Shikamaru. Bayangannya melesat maju melalui bayangan jaket tersebut, dengan cepat mendekati Temari. Temari terkejut. Dia tidak mengira Shikamaru bisa memperluas jangkauan bayangannya dengan cara sekreatif itu. Dia mencoba melompat, tetapi sudah terlambat. Ujung bayangan Shikamaru berhasil menyentuh kakinya. Kagemane nomor jutsu. Berhasil, kata Shikamaru dengan tenang. Temari membeku. Dia tidak bisa bergerak. Setiap gerakan yang dilakukan Shikamaru, kini juga dilakukan olehnya. Penonton bersorak, terpana oleh kejeniusan strategi Shikamaru. Dia berhasil membalikan keadaan yang tampaknya mustahil. Asuma tersenyum bangga melihat muridnya. Shikamaru perlahan mengangkat tangannya, dan Temari pun terpaksa melakukan hal yang sama. Kemenangan sudah di depan mata. Namun,
Saat semua orang mengira Shikamaru akan memberikan serangan terakhir, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia melihat ke arah wasit dan berkata, "Aku menyerah." Seluruh stadion terdiam. Semua orang syok. Kenapa dia menyerah saat sudah pasti menang? Shikamaru menjelaskan dengan santai bahwa dia sudah kehabisan cakra dan sudah memikirkan 200 langkah ke depan. Tapi tidak ada lagi strategi yang bagus. Dia merasa melanjutkan pertarungan hanya akan merepotkan wasit. Meskipun bingung, akhirnya menyatakan Temari sebagai pemenang. Meskipun kalah, Shikamaru mendapatkan tepuk tangan paling meriah dari penonton. Mereka tidak melihatnya sebagai pecundang, melainkan sebagai seorang jenius strategis yang luar biasa. Ayahnya, Shikaku, tersenyum dari tribun, mengerti jalan pikiran putranya. Tepat saat Shikamaru berjalan keluar arena, tiba-tiba kepulan asap besar muncul di tengah lapangan. Dari dalam asap itu, muncul Naruto Uzumaki bersama Kakashi Hatake. Dia akhirnya datang, tepat pada waktunya untuk pertarungannya melawan Neji Hyuga. Naruto, dengan cengiran khasnya, meminta maaf karena terlambat. Kini, semua mata tertuju pada mereka berdua. Naruto, si anak yang tak terduga dan penuh semangat, melawan Neji, si jenius dari klan Hyuga yang percaya bahwa takdir tidak bisa diubah. Neji menatap Naruto dengan dingin, mengatakan bahwa nasib seorang pecundang sudah ditentukan sejak lahir. Naruto, yang mendengar ini, menjadi marah. Dia tidak terima dengan pandangan Neji yang pesimis. Bagi Naruto, takdir adalah sesuatu yang harus diciptakan sendiri, bukan sesuatu yang mengikat. Pertarungan ini bukan lagi sekadar pertarungan untuk menjadi Chehanin, tetapi pertarungan antara dua ideologi yang berlawanan. Takdir melawan kerja keras. Hiruzen mengumumkan dimulainya pertarungan yang paling ditunggu-tunggu. Naruto dan Neji saling berhadapan. Aura permusuhan di antara mereka terasa begitu kuat, menjanjikan sebuah pertarungan yang akan mengubah pandangan banyak orang. Episode berakhir tepat di sini, dengan ketegangan yang memuncak. Bagaimana Naruto akan menghadapi Byakugan dan teknik Chuken milik Neji? Apakah dia bisa membuktikan bahwa kerja keras bisa mengalahkan takdir? Semua jawaban itu akan kita temukan di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton pembahasan episode 23 ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya di episode berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.